Inilah hantu wanita di Jepang paling menyeramkan yang pernah ada dan nyata. Yang pertama, Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Dia bergentayangan mulut tertutup masker, kipas atau scarf, dan akan menakuti manusia dengan membuka penutup mulutnya. Hantu cantik yang mulai dikenal sejak era Heian ini diyakini dulunya adalah istri seorang samurai yang dibunuh dengan ketahuan berselingkuh. Sang suami benar-benar marah saat mengetahui istrinya itu selingkuh, lalu merobek mulutnya dengan pedangnya. Cerita tentang ngerinya Kuchisake Onna sempat dibuat film seperti Kuchisake Onna 1996, Kuchisake 2005, dan Sleep Mode Woman in LA 2014. Yang kedua, Toire no Hanako-san. Hanako adalah hantu gadis cilik yang selalu terlihat mengenakan rok merah. Menurut banyak catatan yang beredar, Hanako tewas saat serangan udara era Perang Dunia Kedua. Versi lain mencatat Hanako dibunuh oleh predator seksual di dalam toilet. School Mystery 1995 dan Toire no Hanako 1998 adalah dua film tentang hantu Hanako. Kedua film tersebut sama-sama menceritakan tentang Hanako yang sering muncul di toilet lantai ketiga di sebuah gedung sekolah tua. Yang ketiga ada Sadako. Sadako sebenarnya memang cuma karakter rekaan novelis Koji Suzuki, tapi karakter hantu menyeramkan ini memang diadaptasi dari berbagai karakter onryo, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda Jepang zaman dulu. Salah satu inspirasinya adalah Banko Sarayashiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur. Sampai saat ini sumur tempat jenazahnya dibuang di Puri Himeji masih ada. Menurut salah satu versi cerita paling terkenal, Okiku adalah pelayan yang pernah merusak menghilangkan 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai angka ke-9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya, arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Yang keempat adalah Kayako. Sama seperti Sadako, roh gentayangan Kayako menghantui. Film Ju-on The Grudge juga cuma rekaan. Namun kisahnya memang terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Kalau Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang pencemburu, Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa, istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Lemon. Tamiya Lemon diceritakan kehilangan status sebagai samurai karena harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan hidupnya yang kini kesulitan, dia mulai membenci sang istri karena kepincut dengan cucu tetangganya yang kaya raya. Dia pun meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Namun di hari pernikahan Tamiya, hantu Oiwa ternyata menuntut balas. Ketika Lemon membuka cadar istri barunya, yang terlihat adalah wajah rusak Oiwa. Merasa ketakutan, Lemon memenggal istri dan mertuanya.
Akhirnya Lemon tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Kisah tentang Oiwa yang melegenda itu kemudian diadaptasi menjadi drama kabuki dan masih dipentaskan hingga sekarang di Jepang. Yang kelima ada Hikiko. Hikiko adalah hantu gadis cilik yang digambarkan selalu menyeret bonekanya, yang konon setelah didekati ternyata bukan boneka melainkan mayat. Setelah kematiannya, dia bergentayangan menakuti teman-teman di sekolahnya. Menurut banyak catatan yang beredar di Jepang, dulunya Hikiko adalah gadis cilik yang semasa hidupnya selalu disiksa, ditindas oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Penyiksaan itu pada akhirnya membuat Hikiko cacat, lalu tewas dengan keadaan mengenaskan. Hikiko pun menjadi arwah gentayangan yang ingin membalas dendam kepada siapa saja yang pernah menyakitinya selama ia hidup. Film tentang Hikiko sempat dibuat dengan versi animasi horor dengan judul Toshi Densetsu Monogatari Hikiko. Yang keenam ada Teke-Teke. Tidak kalah seram dengan Sadako atau Kayako, Teke-Teke ini adalah hantu wanita gentayangan karena tewas mengenaskan karena separuh tubuhnya terlindas kereta api. Bagian tubuhnya yang terpotong konon tak bisa ditemukan karena sebagian sudah hancur. Karena kematian yang tak wajar, wanita itu kemudian gentayangan menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang tersebut. Teke-Teke termasuk hantu legendaris di Jepang yang sampai kini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat setempat dan pernah sampai difilmkan pada tahun 2009 di bawah asuhan sutradara Koji Shiraishi.